Enti loh, Ibu Enti udah nampak udah lama nih. Enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma bimu'minin. Sadaqallahul azim. Ibu Marlensi, Enti Marlensi sudah nulis? Sudah? Mana? Ini Pak. Oke. Coba nulis sudah, membaca Al-Quran sudah. Ibu coba jelaskan dulu perihal teori pembelajaran karena ini merupakan landasan apa dalam kita ini menyusun perangkat pembelajaran. Silakan Bu. Siap Pak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Teori pembelajaran ini ada 5. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori ini menekankan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Prinsip utama pembelajaran teori ini adalah pembelajaran terjadi melalui hubungan stimulus dan respon. Kemudian penguatan dan hukuman mempengaruhi perilaku. Kemudian yang kedua, teori kognitivisme. Teori ini merupakan pendekatan berfokus pada proses mental, seperti berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Adapun prinsip dari teori kognitivisme ini adalah pembelajaran melibatkan perubahan dalam struktur mental dan juga pemahaman konsep menjadi kunci untuk transfer pembelajaran. Kemudian yang ketiga, teori konstruktivisme. Teori ini merupakan siswa lebih aktif membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman mereka, bisa di sekolah, pengalaman sekolah ataupun di luar sekolah. Kemudian yang keempat, teori humanisme menekankan pentingnya potensi manusia dan kebutuhan individu dalam pembelajaran. Prinsip dari teori ini, pembelajaran harus relevan dengan kebutuhan dan minat siswa. Kemudian yang kedua, lingkungan belajar. Yang kelima, teori konektivisme. Teori berfokus pada pembelajaran dalam era digital dan bagaimana informasi terhubung. Prinsip dari teori ini, pertama, pengetahuan tersebar berbagai sumber dan media, dan kemampuan mengakses dan mengelola informasi lebih penting daripada mengingatnya. Baik, saya menjelaskan tentang pengertian dari TP. TP ini merupakan tujuan pembelajaran, yang berarti pernyataan tentang capaian yang ingin diraih atau yang ingin dicapai oleh seorang guru kepada peserta didiknya setelah mengikuti proses pembelajaran. TP ini dirancang berdasarkan kompetensi dasar atau KD atau dari CP, capaian pembelajaran. KD itu istilah pada kurikulum K13, sementara ketika berubah menjadi KUMER dirubah menjadi CP atau capaian pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini kita sampaikan sebelum masuk kepada materi. Kita seorang guru harus menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Lanjut. Stop. Ibu berkaitan dengan tujuan pembelajaran mungkin apa
alurnya nanti mungkin PBL dan PJBL ya. Coba. Ini kan berhal yang modul ya. Coba Ibu jelaskan. Dalam kurikulum Merdeka itu ada 3 metode pembelajaran yang digunakan. Pertama ada yang disebut dengan PBL atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi definisinya, metode ini pendekatan pembelajaran di mana siswa belajar melalui proses pemecahan suatu masalah nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Biasanya masalah ini menjadi titik awal untuk mengembangkan pengetahuan baru peserta didik dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Kemudian apa karakteristik dari PBL ini? Ya Pak, pertama masalah sebagai pemicu pembelajaran. Ya, Kemudian terus. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan sumber utama informasi. Kita guru sebagai fasilitator, penengah dari masalah-masalah yang dihadapi atau masalah yang diuraikan oleh peserta didik. Kemudian siswa belajar secara kolaboratif dalam kelompok. Nanti kita bikin diskusinya, kemudian siswa menyelesaikan masalah yang ada itu melalui diskusi. Contoh, saya diminta menganalisis penyebab dan solusi untuk polusi udara di kota mereka. Itu merupakan salah satu contoh dari PBL. Kemudian yang kedua, ada metode PJBL. Metode mengajar PJBL atau Project Based Learning, atau dengan biasa disebut dengan pembelajaran berbasis proyek. Ya, PJBL ini adapun langkah-langkah yang kita gunakan dalam PJBL, pertama penentuan proyek, kemudian perencanaan proyek, ketiga penyusunan jadwal, 4 pelaksanaan proyek, kelima monitoring dan evaluasi proses. Kemudian keenam Cukup. Yang lain lagi. Selanjutnya yang berkaitan dengan asesmen dengan Merdeka Belajar. Asesmen Pak ya. Saya akan menjelaskan tentang asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan analisis dan interpretasi informasi untuk memahami pencapaian belajar peserta didik. Adapun tujuan dari asesmen adalah satu, menilai capaian pembelajaran siswa. Kemudian yang kedua, memberikan umpan balik kepada siswa, guru, dan pihak yang terkait di dalam materi tersebut atau pembelajaran tersebut. Dan ketiga, tujuannya memperbaiki proses pembelajaran. Nanti. Oke, Ibu siapa ini? Ibu Nanti, Pak. Ya. Adapun jenis-jenis dari asesmen ini dan cakupannya adalah satu, berdasarkan tujuannya, asesmen diagnostik, kemudian ada juga disebut dengan asesmen formatif, kemudian ada asesmen sumatif. Kemudian berdasarkan tekniknya, asesmen ini ada 2, asesmen tes dan asesmen non-tes. Berdasarkan domain yang diukurnya, asesmen ada 3. Asesmen kognitif, asesmen afektif, asesmen psikomotorik. Prinsip dari asesmen ini validitas, reliabilitas, adil, dan berorientasi pada capaian pembelajaran atau CP. Kenapa sering keluar terus dari aplikasi? CP disesuaikan dengan tujuan dari pembelajaran sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Sudah. PPRA dikit, PPRA dan P5. AP5 atau PPRA? PPRA ya, PPRA atau P5, profil Pancasila itu. Baiklah, PPRA adalah
singkatan dari Program Pendidikan Reguler Angkatan, sebuah program pendidikan di bawah Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Program ini ditujukan untuk mendidik dan melatih para pemimpin nasional di berbagai sektor Terus, agar memiliki pemahaman yang mendalam tentang ketahanan nasional, geopolitik, geostrategi, serta tantangan dan peluang di tingkat nasional maupun global. Nah, kemudian P5 ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tahapan-tahapan dari P5, perencanaan proyek itu ya, yang PTK, pertama. PTK. PTK merupakan penelitian tindakan kelas. Adapun urutan atau tahapan siklus dari pembuatan PTK ini adalah pertama atau siklus pertama itu perencanaan tindakan pertama. Kemudian ada pelaksanaan dan observasi, ada refleksi hasil tindakan. Kemudian kedua ada perumusan masalah. Di perumusan masalah ini membuatkan pertanyaan untuk bahan penelitian. Ketiga, perencanaan tindakan. Dalam perencanaan tindakan ini kita merancang langkah-langkah pembelajaran untuk mengatasi masalah, menyiapkan perangkat pembelajaran berupa modul ajar atau dulu di K13 RPP, media, dan asesmen. Yang keempat, pelaksanaan tindakan. Urayanya melakukan pembelajaran sesuai rencana, kemudian menerapkan strategi atau metode yang dirancang. Kemudian langkah yang kelima, observasi dan pengumpulan data. Dengan jadi observasi dan pengumpulan datanya kita menggunakan instrumen, ya, seperti observasi atau angket yang kita berikan kepada yang kita teliti di dalam kelas. Kemudian refleksi. Langkah keenam, refleksi. Di sini tercantum analisis hasil dari gunakan instrumen seperti lembar observasi atau udah angket. Ibu, so cukup. Ibu praktek dulu sebentar. Ini Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Masih semangat untuk belajar pagi hari ini? Oke, alhamdulillah. Silakan ketua kelas. Siapkan dulu kemudian berdoa. Ya. Ibu absenkan dulu ya. Siapa yang nggak hadir untuk hari ini, mudah-mudahan nanti kalau sakit dia cepat sehat. Ya. Yang berhalangan hadir, kita harap besok-besok bisa hadir untuk menerima ilmu sebagai acuan nanti untuk acuan masa depannya. Ya, Ibu absen dulu ya. Eko masuk. Ya, Abdi. Jangan Bu, jangan ini. Jangan yang peserta sekarang, Bu. Ibu ngajar gitu nah. Ya. Kita bukan simulasi di PT-CIN ya. Itu nah. Beda, ya. Nah, baiklah, untuk materi kita hari ini adalah tentang beriman kepada malaikat. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu materi-materi yang kita
pelajari di minggu yang lalu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab yang Allah turunkan kepada Nabi sebagai utusannya? Ya, silakan disebut kitab apa saja. Oh iya, ya Zera satu, ya betul kitab Zabur. Kemudian lanjut Sesti, iya bagus Injil. Yang ketiga, iya bagus kitab Taurat. Yang kelima, pas, iya Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang Allah turunkan kepada para nabi Beda. utusannya. Ya, jadi Al-Quranlah menjadi pedoman untuk umat manusia. Al-Quran merupakan pedoman untuk kita semua, terutama kita yang beragama Islam. Ya, jadi sebelum kita memasuki materi, Ibu akan bercerita dulu tentang yang berkaitan dengan materi kita beriman kepada malaikat. Ya, jadi ya si Ali setelah ke lapangan memecahkan kaca tetangga, lari pulang ke rumah dan dia ketakutan karena bolanya yang ditendangnya memecahkan jendela tetangga. Ketika sampai di rumah dia berpikir, kenapa saya lari? Saya nggak boleh lari, saya harus tanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Karena dia ingat ada malaikat yang akan mencatat apa yang dia perbuat hari itu. Dia berpikir saya sudah berbuat dosa, saya harus meminta maaf kepada yang punya rumah. Walaupun saya tidak minta maaf nanti, tetap saja malaikat Allah sudah mencatat apa yang saya lakukan hari ini, ya. Jadi si Ali pergi ke rumah ibu itu dan meminta maaf. Dia sudah memecahkan kacanya. Dia mengatakan sama ibu itu jika mau ganti dia siap menggantikannya, dia akan mengatakannya dengan orang tua. Ya. Jadi dari peristiwa Ali ini kita bisa mengambil hikmahnya, ya, bahwa Ali benar-benar meyakini bahwa malaikat itu benar-benar ada walaupun tidak bisa dilihat dengan mata. Ya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu pertama menjelaskan pengertian beriman kepada malaikat. Kemudian yang kedua menyebutkan Yang Pak Wardi nama-nama tuh dan masih hidup. tugas-tugas malaikat. Ya. Kemudian mencontohkan perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, meyakini bahwa malaikat selalu mencatat amal perbuatan manusia. Nah, kita akan mengartikan apa itu iman kepada malaikat. Ya, iman kepada malaikat itu pertama kita menjelaskan tentang apa itu iman. Iman adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati, bukan hanya percaya saja, tetapi kita sepenuh hati, dari hati kita percaya dan yakin bahwa malaikat itu benar-benar ada walaupun kita tidak bisa melihatnya. Kemudian siapa itu malaikat? Malaikat itu adalah makhluk Allah atau utusan Allah, atau kalau di dunia asisten Allah, ya. Dia yang akan memantau kegiatan manusia. Malaikat ini, ya, asisten Allah ini akan memantau seluruh gerak-gerik kita nantinya. Yaitu malaikat raqib dan atid, pencatat amal baik dan amal buruk manusia. Jadi apa itu beriman kepada malaikat? Beriman kepada malaikat adalah Recording is on. Percaya. Ya. Percaya atau yakin dengan sepenuh hati dari lubuk hati bahwa malaikat itu benar-benar utusan Allah. Malaikat itu
adalah ciptaan Allah yang Allah ciptakan dari nur atau dari cahaya. Sementara kalau setan jin Allah ciptakan dari Recording api. has stopped. Dan manusia diciptakan dari atau asal manusia diciptakan dari tanah. Ya. Jadi itu perbedaan manusia, malaikat dan setan. No. Ditutup, Bu. Tutup loh. Kegiatan penutup aja. Oke, anak-anak, itu pembelajaran kita hari ini tentang beriman kepada malaikat. Dari penjelasan yang sudah jelaskan tadi dan kelompok tadi ada yang belum dipahami, baik itu dari kelompok 1 dan kelompok 2 atau dari pembahasan materi yang Ibu jelaskan. Kalau ada yang tidak dipahami atau yang tidak dimengerti, silakan bertanya. Nah, kalau tidak ada, minggu depan kita akan membahas tentang adab berpakaian dan berhias. Silakan nanti kalian membuat tugasnya masing-masing, membuat poster dari kegiatan dari materi adab berpakaian dan berhias, ya. Buat karton, di dalam karton di print, kemudian buat sebagus mungkin, serapi mungkin untuk penugasan kelompoknya, ya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup dengan membacakan lafaz Alhamdulillah.